Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Junisti, Stambuk A1G1 19035, kelas A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan karakteristik inovasi. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dan lingkup inovasi. Kondisi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh masih belum ideal dan kondusif untuk secara optimal mendukung pembangunan masyarakat yang madani, kreatif, mandiri, dan mempunyai bela rasa yang tinggi terhadap warga masyarakat. Pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar, masih menghadapi banyak permasalahan. Di antaranya yang pertama, akses pendidikan dasar atau sekolah dasar dan sekolah menengah berkualitas yang belum dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, kualitas lulusan pendidikan pada berbagai jenjang secara umum belum mencapai standar yang tinggi. Pada jenjang sekolah menengah, hal ini terlihat dengan penentuan standar lulusan UN, mata kuliah yang ditentukan 4 dari rentang 1 sampai 10. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan pada berbagai jenjang masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, ketersediaan sarana prasarana pembelajaran yang memadai dan merata untuk mewujudkan efektivitas pendidikan belum dapat direalisasikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang inovasi, dalam pembelajaran kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian atau makna dari istilah inovasi. Ahli dari berbagai bidang ilmu membuat beragam definisi inovasi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Misalnya dari bidang rekayasa, bisnis, pendidik, dan sebagainya. Banyak inovasi yang sudah dilakukan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, cara belajar siswa aktif atau CBSA, kurikulum berbasis kompetensi, dan yang terakhir kurikulum 2013. Dengan pembelajaran tematiknya, dalam implementasinya suatu inovasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bahkan terhenti di tengah jalan sebelum sepenuhnya diimplementasikan. Untuk itu, kita perlu mempelajari dan memahami bagaimana suatu inovasi diterima masyarakat dan dilaksanakan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Sekarang lanjut ke faktor-faktor pemicu inovasi. Adapun banyak faktor yang mendorong seseorang atau organisasi untuk berinovasi. Faktor-faktor ini memberi tekanan atau menciptakan suasana darurat untuk mendorong suatu institusi atau organisasi untuk menciptakan tujuan dan gagasan baru. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, teknologi. Munculnya teknologi yang berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, koran nasional terkenal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, dan sebagainya. Yang kedua, tantangan dari pesaing. Sebagai contoh, pada tahun 2010 mulai dilakukan rintisan sekolah-sekolah bertaraf internasional atau RSBI sebagai realisasi dari Bab 16 Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi taraf internasional. Yang ketiga, perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Ada perubahan terutama terhadap hasil belajar siswa dalam masyarakat. Tuntutan capaian belajar siswa masa kini tidak terbatas hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui dilandasi dengan kemampuan berpikir lintas ilmu, bukan sekedar linear dalam satu bidang saja. Inovasi mempunyai karakteristik tertentu supaya diterima masyarakat dan digunakan. Menurut Rogers 2003, karakteristik inovasi mencangkup hal-hal. Yang pertama, keunggulan atau manfaat relatif.
yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, nilai ekonomi yang diperoleh, status atau gengsi. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan, tata nilai dan pengalaman pengguna, yaitu apakah suatu inovasi dapat menjawab kebutuhan menggunakan dan relevan dengan pengalaman pengguna. Yang ketiga, kerumitan. Inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Persepsi tentang kerumitan suatu inovasi sifatnya relatif. Yang keempat, akses untuk mencoba. Suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Yang kelima, penampakan penggunaan inovasi oleh penggunaan oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. C. Inovasi dalam pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksudkan dengan inovasi tidak terbatas pada benda, misalnya teknologi informasi, tetapi juga mencakup gagasan dan model baru. Guru dalam proses pembelajaran perlu mengeksplorasikan dan memvisualisasi berbagai model pembelajaran baru yang berbeda dengan yang selama ini dilakukan. Selanjutnya, teori konektivisme dalam pembelajaran, yang dimana teori konektivisme ini menyebutkan bahwa belajar akan lebih efektif apabila didukung 4 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, agregasi, yang dimana mengakses dan mengumpulkan sumber informasi yang beragam dan luas untuk dibaca, dimainkan atau dilihat, misalnya artikel dari website atau program video dari YouTube. Yang kedua, relasi. Setelah membaca atau melihat suatu tayangan, pembelajar melakukan refleksi terhadap informasi yang diperoleh, dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman sebelumnya. Menggunakan internet, seseorang dapat menemukan informasi apa saja. Yang ketiga, kreasi. Setelah proses refleksi dan analisasi untuk menangkap makna atau semaking dilakukan, pembelajaran melakukan bookmarking atau menandai laman-laman internet tertentu yang ditemukan dan digunakan, seperti di Yahoo, YouTube, Google, dan sebagainya. Yang keempat, sharing atau berbagai informasi. Pembelajaran dapat berbagai informasi yang dimiliki dengan orang lain melalui jaringan. Dalam hal ini, siswa dapat menggunakan blog, media sosial online, dan sebagainya. Kemahiran berkomunikasi menggunakan internet ini merupakan keterampilan dasar dan penting di samping kemampuan berpikir kritis dan analitis.